Selamat malam. Vaksin COVID-19 menjadi episode lanjutan dari cerita panjang COVID-19 di Indonesia, di dunia, dan tentu saja di sini di Tatargaluh, Ciamis. Terlalu panjang mungkin membahas konspirasi, membahas Wuhan, membahas global dan kapitalisme, tapi hari ini fenomena yang sudah ada di depan mata adalah vaksin COVID-19 sudah mendarat di Indonesia, sudah dicoba oleh Bapak Presiden dan beberapa jajaran, dan kemungkinan dari Senin besok pun sudah ada di Tatargaluh untuk divaksinasikan kepada tenaga kesehatan di Kabupaten Ciamis. Lalu, apa tanggapan saya, Mas Ahim, dan Ciamis TV? Saya tidak akan terlalu berat membahas efektivitas, dan karena itu adalah menjadi ranah dari para tenaga kesehatan, tetapi kita coba bahas sedikit demi sedikit terkait logika dasar bagaimana vaksin ini akan efektif atau tidak menangani COVID-19. Vaksin COVID-19 Sinovac, Pfizer, Bio Farma, saya sebagai orang awam menjadi bertanya-tanya kenapa harus Sinovac yang dipilih, kenapa bukan Pfizer, dan kenapa tidak Bio Farma Bandung yang berusaha membuat vaksin COVID-19. Tentu saja terlepas dari China, terlepas dari kedekatan pemerintahan hari ini dengan pemerintah Cina yang katanya berkontribusi lumayan besar untuk Indonesia. Yang jelas Sinovac menjadi dipilih karena harganya tentu saja yang sangat ekonomis, dan tentu saja karena Sinovac ketersediaannya juga sangat banyak dan berpeluang untuk dibeli oleh pemerintah Republik Indonesia. Saya pribadi siap divaksin dengan catatan, dengan pertanyaan, dan dengan penjelasan yang baik. Narasi hari ini dirangkai sedemikian rupa menjadi liar di masyarakat karena mungkin ketidakmampuan dari stakeholder untuk menjelaskan apa itu vaksin, menjelaskan kenapa harus divaksin, dan menjelaskan tingkat keamanan dari vaksin. Tentu saja saya tidak mencoba membuka ruang berdiskusi tentang bisnis vaksin atau swab, tetapi saya hadir di sini sekedar memberikan gambaran secara logika kenapa kita harus bertanya, khususnya tentang keamanan vaksin. Disuntik vaksin, ada beberapa kemungkinan yang terjadi. Yang pertama, vaksin efektif, kebal terhadap corona. Yang kedua, vaksin tidak efektif, dan kita biasa saja. Yang ketiga, vaksin tidak efektif, tapi justru membahayakan diri kita. Kemungkinannya ada 3, dan setiap kemungkinan itu mempunyai probabilitas yang sama hari ini. Kenapa menjadi sama? Karena narasi yang tercipta hari ini ya memang seperti itu. Ketika anggota DPR RI mempertanyakan kualitas vaksin ini, tidak ada yang berani membantah. Tidak ada yang mencoba mendeskripsikan kenapa kita harus percaya. Tetapi yang dideskripsikan adalah wajib. Yang dideskripsikan adalah sanksi apabila menolak vaksin. Ini menjadi sangat aneh karena seharusnya pemerintah dari pusat sampai desa, khususnya tenaga medis, bisa menjelaskan keamanan dari vaksin COVID-19 buatan Sinovac ini. Oke lah, kita berbaik sangka, kita percaya saja tentang keamanan, tentang efektivitas dari vaksin COVID-19. Tapi saya mencoba berada di ujung dari narasi ini ketika vaksin bagus, vaksin sudah sampai di Jakarta, sudah sampai di Bandung, dan hari Senin mungkin besok minggu depan sudah sampai di Ciamis. Saya berjalan-jalan ke beberapa peternakan ayam. Di Ciamis gudangnya ternak ayam, gudangnya juga vaksin tentunya untuk ayam. Saya bertanya kepada peternak ayam, bagaimana Anda menyimpan vaksin ini? Apakah digolerkan begitu saja di meja dan lemari? Ternyata vaksin ayam itu disimpan di kotak es, atau ada yang punya penyimpanan vaksin seperti kulkas atau freezer. Pertanyaan saya, ketika ada berapa juta vaksin datang ke Indonesia, punyakah pemerintah atau dinas kesehatan tempat untuk menyimpan vaksin? Kalau punya, harusnya sudah dijelaskan. Kalau tidak punya, apakah benar vaksin yang sudah datang ke Indonesia
bisa disimpan di meja, di lemari biasa, apakah tidak merubah struktur dari vaksin itu? Dan ketika sampai ke Tatargaluh Ciamis besok, sudah berapa hari si vaksin itu ada di jalan, apakah tidak merusak dari struktur vaksin tersebut? Ketika penjelasannya rinci, runtun, dan jelas, saya kira saya dan warga Tatargaluh Ciamis siap untuk divaksin. Tapi sampai hari ini saya masih menunggu penjelasan tersebut. Sebagai kata penutup dari saya, kami menunggu vaksin beserta penjelasan tentang keamanan dan efektivitas vaksin. Kami mendukung pemerintah berbuat yang terbaik untuk warga Republik Indonesia dan khususnya warga Tatargaluh Ciamis. Tetap berjuang para nakes, tetap memberikan kebijakan dan kebijaksanaan untuk pemerintah Republik Indonesia. Semoga Indonesia segera terbebas dari COVID-19.